Gengs, babak awal yang banyak tidak disadari warganet mengenai kasus perselingkuhan suami selebgram Jennifer Agnez yaitu David adalah ketika Jennifer Agnez berbicara tentang bedanya selingkuhan dengan istri sah, termasuk mengenai nafkah untuk istri, sedangkan untuk ani-ani dituturkan oleh Jennifer Agnez itu adalah untuk biaya servis gorong-gorong. Nah, gorong-gorong banget nggak tuh guys? Pucuk dicinta ulang pun tiba geng. Tak begitu lama berselang, foto-foto suami Agnes bersama dengan wanita yang diduga adalah selingkuhannya nyebar guys. Warganet heboh dan menyusul kemudian launching nama Gayung Love Pink by Jennifer Agnez. Dan dari foto yang beredar, banyak warganet yang kabarnya ikut melakukan penelusuran nih untuk mencari tahu siapakah sosok wanita yang terlihat mengenakan baju pink dan berambut panjang sedang bergandengan bersama lelaki yang konon kabarnya diduga adalah suami Jennifer Agnez. Dan harinya pun tiba guys, wanita yang diduga jadi selingkuhan suami Jennifer Agnez yang kerap disebut Gayung Love Pink ini sekarang sudah ditemukan petunjuknya atau ada petunjuk tentang identitasnya. Menyala Jennifer Agnez. Jadi guys, dari unggahan terbaru Jennifer di akun TikToknya, ia menceritakan ekstrimnya wanita tersebut yang diduga adalah selingkuhan suaminya karena sampai mengekor ke holiday keluarga. Duh, emang lumayan barbar juga sih kalau sampai ngekor gitu. Ya nggak sih guys? Nggak cuma itu, Jennifer juga mengingatkan nih dalam videonya bahwa sekolah adalah tempat menimba ilmu. Catat, bukan tempat para ani-ani memangsa suami orang. Kena banget nggak sih itu guys? Oke guys, since this has become a public consumption, so gue jelasin kira-kira garis besarnya kenapa sampai akhirnya I need to speak out. Dan perlu digarisbawahi bahwa gue itu speak out setelah akhirnya muncul foto-foto yang beredar di sosial media. Oke, jadi akhirnya mau gak mau ya, it is what it is. Oke, sedari dulu kita tahu kalau sekolah itu adalah tempat untuk belajar, untuk menimba ilmu, bukan tempat untuk para ani-ani gayung lope warna pink untuk menimba atau memangsa atau mencari atau menargetkan incarannya ya para laki-laki orang yang ada di sekolah tersebut. Apalagi posisinya si ani-ani gayung lope warna pink ini sampai ngekor ke holiday keluarga, which is menurut gue itu ekstrim banget. Jadi sampai di sini ya, gue mengetahui hal ini, gue itu merasa perlu untuk memprotek anak-anak gue dan gue takut akan keselamatan anak-anak gue karena ya udah ada agak-agak nekat ya kan. Jadi saya butuh untuk ani-ani gayung lope warna pink ini untuk tahu diri ya. Tahu diri lah minimal gitu. Jangan lo, awas lo, ngapain lo datang-datang ke sekolah itu lagi. Dan warning juga kepada emak-emak yang ada di sekolah yang sama dengan saya, hati-hati. Ada ani-ani gayung lope warna pink mengincar suami kaya di sebelah sana. Ya kalian kalau udah masuk sekolah situ udah pasti keong-reong, say. Dan apakah saya malu ngomong gini? Tentu aja malu. Ini adalah aib keluarga yang seharusnya tidak perlu diumbar. Iya benar, tapi karena kelakuan dajal itu yang akhirnya tertangkap kamera, mau nggak mau gue harus nyepil, ya kan? Dan di mana-mana semua kejadian perselingkuhan itu pasti ada semua belah pihak salahnya ya. Gue pasti ada salah juga, tapi paling gede salah mereka berdua, bener kan? Salah laki gue dan salah si ani-ani gayung pink lope, ya kan? Di semua pernikahan pasti ada masalah, pasti ada godaan, ya kan? Tapi kalau misalnya kita udah menikah, tandanya kita itu udah harus punya komitmen dan juga punya janji untuk setia sama pasangan kita. Kalau misalnya lu tidak bisa itu, kagak usah nikah. Emang lu kira lu doang yang ada godaan? Lu kira gua kagak ada yang ngegoda? Banyak kan juga gua, say. Dan saya juga menerima banyak sekali DM mengenai ani-ani gayung lope warna pink ini. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai informasi lain, boleh dipersilakan untuk DM ataupun komen juga boleh DM aja deh biar kita rahasia-rahasiaan ya saya. Udah pokoknya sekian dan terima kasih, saya mau cari Dedi Adam Lepin dulu, oke? Bye! Maaf lanjut, ini kan gue udah ngomong nih ya, kalau sampai ada satu kali aja ya gue ngeliat muka
suka tuh ani-ani gayung lope warna pink di sekolah anak gua nih. Lihat aja lo, hati-hati lo, gue jambak lo. Laporin gua, lapor. Eits, ada lagi nih Besti. Jennifer Agnez mengunggah lagi nih. Kali ini ia menyanyikan lagu yang kayaknya dia ciptain sendiri ya. Dan ia lanjutkan dengan Alkisah Gayung Lope Pink yang sudah karatan katanya. Yang disebut Jennifer Agnez sudah menjadi ani-ani sejak usia belia dan terus berlanjut hingga menjadi pelakor lelaki kaya raya. Yang menetapkan lokasi pemangsaannya di sekolah-sekolah elit cenah guys. Emang paling bisa ya Jennifer Agnez. Ada suatu cerita lucu sekali. Ada ani-ani ngintai di sekolah, namanya Gayung Lope. Itu Gayung Lope udah karatan. Once upon a time, di persilatan Wing Chun ada seorang setan yang tiba-tiba mencari peruntungan di salah satu kampus swasta. Tetapi ternyata di kampus tersebut daripada belajar lebih menarik untuk ngelonte. Akhirnya si setan Dajjal memutuskan untuk menjadi lonte sedari belia, yaitu umur belasan tahun. Setelah sibuk belajar ngelonte di kampus, akhirnya ani-ani Gayung memutuskan untuk menjadi simpanan dari seseorang yang cukup berpengaruh. Tidak masalah saya menjadi istri kedua atau ketiga, keempat, kelima, selama uang terus mengalir deras. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Ani-ani Gayung tersebut tetap mencari mangsa-mangsa lain yang memiliki dompet tebal. Jadi walaupun dia sudah disimpan, dia tetap tidak puas dan tetap mencari mangsa menjadi pelakor-pelakor lelaki kaya raya. Dan itu terus berlangsung dari umur belasan tahun sampai akhirnya menjadi seorang ani-ani Gayung Lope Pink yang sudah karatan. Segala cara ditempuhnya sampai akhirnya dia mempunyai ide untuk mencari lelaki kaya lain di sekolah ternama yang paling mahal di Indonesia, karena yang masuk situ sudah pasti ada uang. Ani-ani Gayung Lope ini akhirnya mencoba untuk memangsa bapak-bapak yang nganter anak-anaknya ke sekolah. Sampai suatu ketika si ani-ani Gayung Lope Pink ini, kira-kira waktunya 1,5 tahun lalu, katanya dia jatuh cinta kepada seorang pria yang merupakan suami dari seseorang yang cantik jelita. Dan semenjak ani-ani Gayung Lope Pink ini mengetahui siapa laki-laki tersebut, dia sudah tahu siapa istrinya. Yalah, istrinya cakep mampus. Dan suatu ketika 8 bulan yang lalu, si ani-ani ini terus memantau, bahkan memvideo lelaki tersebut di handphonenya ketika lelaki tersebut berjalan di lorong-lorong sepi sekolah. Ani-ani Gayung Lope Pink ini terus memantau selama berbulan-bulan, datang ke sekolah mundar-mandir biar dinotis. Tapi ternyata tidak dinotis karena dia hanya seperti debu. Akhirnya karena dia takut usahanya selama berbulan-bulan ini gagal, pada akhirnya ani-ani Gayung Lope Pink ini berusaha memberanikan diri untuk menyapa lelaki tersebut. Hai, begitu. Tapi ternyata hal tersebut tidak berkelanjutan. Alhasil ani-ani tersebut berdoa dengan khusyuk. Dia bilang, ya Tuhan, semoga
Akhirnya doanya berhasil. Dan setelah seminggu setelah itu, akhirnya lelaki ini menyapanya, "Hai," seperti itu. Kalau dilihat dari penerawangan Mbah Dukun, kata Mbah Dukun, itu kejadiannya adalah di akhir Oktober. Setelah kejadian sapa menyapa tersebut terjadi, akhirnya mereka mulai intens bertemu seperti kisah kasih di sekolah. Tetapi belum ada tukar nomor handphone, baru sebatas ngobrol saja di sekolah. Akhirnya pada bulan Desember, ketika lelaki tersebut ingin liburan bersama keluarganya, akhirnya mereka memutuskan untuk saling bertukar nomor handphone di bulan Desember. Tetapi ani-ani gayung lope pink tersebut juga berpergian ke tempat holiday yang sama seperti lelaki tersebut. Dan akhirnya mereka janjian untuk kopi darat, bertemuan, berpacaran, bermesraan di tempat holiday tersebut. Tanpa sadar, lelaki tersebut mau untuk diambil fotonya bersama dengan ani-ani gayung lope pink tersebut. Ya, padahal kenyataannya lelaki tersebut dari bertahun-tahun lalu lamanya sangat tidak menyukai di foto. Kenapa bisa? Saya juga tidak tahu. Mbah Dukun bingung sayang. Dan karena ketidaktahumaluan si ani-ani gayung lope tersebut yang sudah menjadi simpanan seseorang, dia meminta kepada lelaki tersebut yang sudah mempunyai istri yang sangat cantik, belia, dan juga kinyis-kinyis kulitnya untuk menikahi dirinya. Seperti itu. Tetapi dikarenakan istri sah mempunyai banyak curahan Roh Kudus, dia bisa mengetahui kegiatan Dajjal tersebut. Akhirnya istri sah yang memiliki curahan Roh Kudus dan diberkati tersebut bisa menghadang kejadian kenistaan Saitan tersebut. Akhirnya gagal kan lu, mampus lontek. Oke Besti, itu dia update terkuak sosok yang diduga adalah selingkuhan suami Jennifer Agnez. Nah, menurut kalian, apakah dengan terkuaknya gayung love pink ini yang katanya Jennifer Agnez udah karatan, akan segera bertaubat dan memempaskan dirinya sendiri? Isi jawaban kalian di kolom komen Desti. Dan tunggu berita kece lainnya di Kata Ani. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. See you on next video.